Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua telah selesai membacakan Maulid At-Tiba ini. Semoga diiringi doa kita kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya mengincar acara ikhtiar Maulidatul Hasanah dan diskusi ke masjid-masjidan yang insyaallah akan dipimpin oleh Abah Musta'in selaku pembina Yayasan Masjid Nur Kidul Pasar dan rumah sekaligus pengasuh pondok pesantren Islam di Pasar Mahat. Kita doa. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati mengurus masjid Nur beserta seluruh anggota, ada mewakili Habib Ustaz Nuroni, insyaallah nanti akan menyusul. Hadirin para remaja, apa istilah opo sing enak pemuda-pemudi remaja Milenial. apa milenial itu apa? Kali kaum milenial. Kaum milenial, iya. Kalau laki apa nih perumahan apa? Kenapa? Kami. Saya akan menyampaikan sedikit. Saya berharap nanti akan lebih banyak kita memulai untuk kita semacam diskusi begitu terkait dengan, karena ini di awal, nanti kita buka diskusi terkait dengan program-program yang kira-kira apa yang pas ke depan untuk para kaum milenial, pemuda-pemudi itu pasar. Saya berharap itu termasuk anak-anak pondok ikut, tidak apa-apa ya. Saya untuk mengawal ini, saya mengambil tema tak seindah harapan. Iya, saya memahami para pemuda, para remaja itu mesti maunya yang indah-indah, tapi terkadang tidak sesuai dengan harapan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma yusibu min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adha wala ghammin hatta saukati yusaquha illa kafarallahu biha min khotoyahu.
yang artinya kurang lebih tidaklah ditimpakan kepada seorang muslim berupa penderitaan, penyakit, sumpek, kesusahan, kesedihan, dan gangguan, halangan, itu sama saya kira itu, serta kepedihan sampai-sampai duri yang tertusuk padanya, melainkan Allah punya tujuan, punya keinginan, punya harapan untuk menghapus dosa. Sebenarnya itu biasa anak muda maunya instan, ya kan? Kepinginnya yang indah, yang lebih, yang nikmat, dan seterusnya, yang jenis-jenis itu. Tetapi tidak mungkin Allah akan memberikan itu secara langsung, instan, tidak mungkin. Nggak mungkin. Kalau toh sampai misalnya pernah tahu enggak itu cukup oleh sak. Sampai tahunya pas dapat, sampai tahunya pas yang bersangkutan mendapatkannya. Nggak tahu sebelumnya apa yang sebenarnya pernah dilakukan, apa yang sebelumnya pernah dialami, apa yang sebelumnya pernah diderita, dan seterusnya. Nih, kata Umayyah kan, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi ada juga nih yang versinya ini mesti Rohi Ilhami. Kalimatnya ini, ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah. Apa terusnya? Ayo, coba sini nyanyi. Peter Pan ya. Oh, bukan. Bondan, ya. Coba sini nyanyi. Alhamdulillah. Ayo maju. Yang pertama itu lagunya susah sih. Sing guri, sing tengah-tengah itu tuh enak, gampang. Apapun yang terus oke. Kalau nggak salah ini, ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudah. Saat kau berlari mengejar anganmu dan tak pernah sampai, ya sudah. Apapun yang terjadi, bukan selalu ada untuk. Ini sebenarnya kalimat ya biasa-biasa saja. Tetapi kalau yang aku bukan selalu ada untuk, ini disandarkan Allah. Nah ini baru luar biasa. Itu jadi hampir sama dengan Umairah, tapi ini milenial kan harus pakai yang gini-gini ini. Kalimat ini itu akunya ini disandarkan pada Allah, baru akan menghasilkan makna yang luar biasa. Jadi begitu. Ada sebuah cerita sedikit, pernah terjadi di satu tempat itu. Orang tua yang sangat kasih sayang pada putranya, kepingin sekali anaknya menjadi seorang yang mampu nantinya jadi pengusaha atau semacam gitulah, tambang gitu. Makanya dengan kemampuan seadanya, karena memang orangnya itu orang nggak begitu kaya, jadi anaknya dimotivasi sedemikian rupa gitu supaya belajarnya giat
sampailah dia masuk perguruan tinggi. Hanya ada dua pilihan karena terkait dengan pertambangan, hanya ITS atau ITB yang diinginkan. Ternyata ketika ikut SNMPTN sing ini ditangkap ya, itu ternyata tidak diterima, belum bisa diterima. Padahal us demikian Pak. Sampailah akhirnya sepeda motor satu-satunya yang dimiliki dijual untuk ngeleskan anaknya ikut bimbel supaya tes melalui mandiri ini bisa diterima, terserah apakah ITS atau ITB. Sudah dijual, ternyata tidak diterima juga. Sudah berbagai macam usaha, tahun berikutnya mencoba lagi, tidak diterima lagi, habis. Akhirnya orang tuanya pasrah. Ya sudahlah. Sudahlah. Karena sudahlah, anaknya pun juga pasrah. Mau kuliah tidak mungkin, harta sudah habis. Kira-kira itu nggak pati pinter, kira-kira betul jupen kayak si ngomong. Kira-kira begitu. Ya terpaksa dia mencari kerjaan. Jadilah seorang pengemudi supir pribadi supir pribadi, supirnya. Jadi situ. Nah ternyata yang diikuti itu seorang pengusaha Indonesia Residual, tapi sudah sukses luar biasa. Akhirnya tahu dia diajak ke sana, terus dia ngikut di mana tempat yang jual yang harganya bagus, di mana tempat yang biasanya nerima itu ya yang bagus. Dan dia memang tekun dan bagus. Akhirnya pada saatnya lah di nasib Dewi, ya sudahlah itu tadi. Tapi sandarannya pada Allah. Dia sudah ketika pasrah, sandarannya Allah. Akhirnya tiba mantu sama bosnya tadi. Mantu, terus karena dia punya kemampuan yang luar biasa di filmnya milenial juga, menjaga wajah. Berhasillah dia masuk ke dan bisa membangun tambang peleburan besi. Nah, ketika sudah dia mampu bangun itu, menerima karyawan yang ikut tes itu teman sekolahnya dulu, yang dia waktu ikut di ITS tidak terima, temannya yang masuk di ITS itu. Dia ikut seleksi calon karyawan yang diadakan. Ya sudah, seperti itu. Jadi kadang tidak sesuai dengan. Sekarang nggak usah jauh-jauh, yang ngomong sendiri. Saya dulu juga begitu. Pertama maunya kepingin jadi dokter, tes ke UNER, nggak diterima. Tahun berikutnya nggak terima lagi, ya sudahlah. Wis pasrah, wis ngakoni nek ilmunya jumpen, masuklah. Ya wis jadi guru. Cuma saya sombong juga ketika masuk kuliah ke jurusan guru. Saya sombong juga, kepingin yang guru yang wah itu guru matematika. Nah, ya ambillah saya jadi guru matematika. Kerja di mana? Jadi kepala KUA. Saya itu kerja jadi kepala KUA yang lama. Jurusannya matematika. Kena orang. Seperti itu. Itu yang harus kita siap hadapi ke depan sebagai seorang pemuda. Tak seindah harapannya. Jadi seperti anak-anak pondok, ngaji, bikin dari kiai, metusuk dari
Itu harus kita terima. Harus kita terima. Dan tidak ada tahu-tahu jadi, tahu-tahu sukses dah. Semua mesti harus melalui proses. Kita harus memahami bahwa kehidupan di dunia ini adalah semu sebenarnya. Terus sunatullah, hukum alam. Kalau hidup itu pada saatnya enak, pada saatnya tidak enak. Pada saatnya sehat, pada saatnya tidak sehat. Pada saatnya di atas, di saat yang lain di bawah. Pada satu saat cari duit gampang banget, satu saat sulitnya setengah mati. Itu sunatullah dan kodratnya Allah seperti itu. Dan itu tidak bisa. Nah oleh karena itu kita juga harus memahami karena dunia ini semu. Ketika kita enak, ya jangan larut dalam kenikmatan. Nikmat itu sebenarnya semu sesaat. Sebaliknya sama. Ketika kita susah sekali cari kerjaan, kita susah sekali ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, ya kita jangan terlalu terlarut. Susah banget, gak usah. Oh itu semu. Jadi susah Allah, susah semu. Itu saja. Kita ngerti itu gampang-gampang saja. Jadi tidak gampang setruk sebenarnya. Terus rambutnya nggak cepat putih, nyantai itu, tapi yang sungguh-sungguh yang serius. Jadi gambaran-gambaran seperti itu yang harus kita sadari, kita pahami ke depan yang mesti kita harus kita lakukan. Ada istilah anta turid, ana urid, wallahu yaf'alu ma yurid. Anda boleh berencana. Saya juga punya rencana. Tetapi Allah lah padanya yang sebagai penentu apa yang kita rencanakan. Terus yang harus kita pahami betul juga, apa yang menjadi keputusan Allah itu tidak asal putus. Allah itu kepingin apa yang tadi saya sampaikan. Kenapa? Ingin jadi guru matematika. Wah, zaman dulu itu guru matematika pokoknya yang paling hebat nih guru matematika. Zaman dulu, zaman saya nom-noman saya. Kayak gini pegawai KUA, tukang nikah wong itu mau. Tetapi tidak, Allah menentukan begitu bukan asal menentukan. Ada di balik itu yang menjadi hikmah yang bisa kita dapatkan. Sampean kepinginnya sugih banget, tapi ternyata nggak pati sugih. Sajane sampean kepinginnya alah biasa wae lah. Itu moro-moro dari wong sugih. Sekarang kan banyak itu OKB, orang kaya baru. Gak duwe apa kan ya gak apa moro-moro duitnya teko dhewe. Ada enggak itu? Banyak. Gaya di HP moro-moro nekane duit. Yang bikin heboh-heboh itu kan duitnya banyak itu. Iya. Takdirnya ngono. Hati-hati tapi Allah memberikan kepastian apa keputusan seperti itu, di balik itu mesti ada banyak hal. Ada hikmah tetapi juga ada sebaliknya. Peringatan. Hikmah itu biasanya kalau kita ini kena cukup, berarti gak pada enak. Hikmahnya kayak gitu, nggak bisa bilang begitu. Nah pas cukup enak gak lo ngomong hikmah. Sebenarnya ada juga hikmah sama. Tapi memang realita di
kita, wong ku nek kena susah, kena loro itu ilingin nang Allah Taala atau kedekatan kita pada Allah nyata, cedek banget. Malik sering pikir, malik sering wirid, sering opo supaya cepat-cepat pulih ekonominya, pulih kesehatannya, pulih dan seterusnya. Ketika kita mendapat sesuatu yang sukses, yang besar, ya mestinya begitu. Syukurnya harus kita tingkatkan. Tetapi realita, kenyataan di kehidupan kita sehari-hari, sesuatu yang nikmat itu sering justru malah menjauhkan dari Allah. Ini yang harus kita hati-hati. Jadi itu beberapa hal saya kira yang perlu kita pahami, bahwa sesuatu itu sebenarnya tak seindah harapan. Tetapi balik pada kita masing-masing, kita sungguh-sungguh al-ikhtiyaru wajibun, ikhtiar usaha itu tetap wajib. Sungguh-sungguh insya Allah juga akan bisa mendapatkan. Kok belum mendapatkan, sebenarnya apa yang ditakdirkan itu bentuk pendapatan yang diberikan oleh Allah. Ini yang harus kita pahami. Terus yang kedua, para sahabat milenial, remaja di usia sampean ini sebenarnya usia-usia emas. Usia yang mestinya harus kita kembangkan sedemikian rupa. Nanti tahun berapa? Tahun 2045 kan itu kan itu nanti Indonesia ini sebenarnya kalau sampean ini mau memotivasi diri betul, memanfaatkan betul dengan kemampuan di usiamu, itu benar, Indonesia itu akan menjadi negara yang paling maju, yang paling berkembang, yang paling kaya di dunia. Hanya itu. Silakan dibuka orang di YouTube, Google. Silakan. 2045 itu tahun emas itu untuk Indonesia. Tapi dengan catatan kita sampean ini mau benar-benar mempersiapkan diri dengan berbagai macam model-model inovasi pemikiran yang sedemikian kuat untuk mengikuti perkembangan. Yang nggak bisa mengikuti perkembangan ya akan tinggal terus. Jadi ini yang harus dikembangkan, dan remaja masjid termasuk di dalamnya. Saya pokoknya ingin sebenarnya, makanya saya nyampaikan ke yang pernah ke rumah, saya tak coba saya masuk ke remaja masjid nanti. Kegiatanmu saya usahakan kalau saya ada waktu saya tak ikut terus. Saya ingin Idul Pasar itu nanti bisa balik seperti dulu lagi. Saya ingin itu. Dulu itu gudangnya ulama, gudangnya pengusaha, gudangnya wong pintar itu dulu di Idul Pasar. Di eranya mulai Mbak Yai Umar sampai terakhir Yai Imam Hamzali itu terakhir. Di sini tuh politiknya berperan, ya, yang di DPR itu orang-orang politik sini ada masuk beberapa. Di organisasi NU sangat berperan. Itu pasar itu terkenal. Malang, NU Malang itu ya terkenal dulu itu belanja bicara, yang kedua masjid. Yai-yainya mau yai yang mana, yang alim, yang dan seterusnya ada semua. Nah ini sekarang ini rodo aratan dulu.
ngerti aratan bahasa Maduranya Pak? Tidak tahu. Aratan itu yo entek tidak ada. Ini perlu kita memulai. Ya remaja ini yang harus memulai. Harus memulai. Dan saya yakin bisa. Jadi biasanya di satu tempat itu kalau sudah memang dulu tempatnya itu ketika ya tadi itu satu saat di atas, satu saat di bawah. Nah sekarang posisinya di bawah. Nah waktunya di bawah ini sudah mestinya sudah harus segera berakhir. Artinya berakhir ya segera beralih ke atas lagi. Siapa yang tampil? Ya sampean. Apa lagi? Bukan orang dari luar lagi. Ya sampean ini nanti harus berperan bersama. Silakan. Masih mbak-mbak dulu di PR ada sini, siapa Bu Hot. Nah di PR tokoh-tokohnya lengkap pokoknya di luar negeri. Saya ini mau gak lengkap. Mau lengkap. Hah? Mau lengkap. Ya harus. Nih, makanya saya kepingin sekali kita mempersiapkan untuk melengkapi itu ke depan. Terus jangan ojo iren-irenan, enggak usah. Pokoknya ada kesempatan tampil, ayo tampilkan. Terus jangan saing untuk apa? Zaman sekarang udah ada usum itu bisa. Mobil jaim itu zaman biyen beso ya. Untuk bahasa pro dan enggak usah jaga-jaga begitu. Jadi harus pintar menempatkan diri. Sing pinter kayak awak. Ketika posisi di sini ya ikuti. Maaf, jangan sampai salah 13 no. Kalau remaja masjid kalau kumpulan mobil jangan. Kumpulan ada apa tapi ajaran nah masjid masuk melu-melu ini. Enggak apa-apa. Ya memang di manapun tempat ada yang baik, ada yang tidak baik itu. Jadi jangan pandai menempatkan diri itu, maksudnya itu kita harus pintar. Kayak itu kalau naik kantor jadi jeruk, jadi polois, nanti omah ya kayak ini. Kadang ngurai dirinya ada pondok karena rumah. Ya harus begitu. Biasa itu harus kita lakukan. Di masjid, di yayasan saya pembina. Jadi panitia pembangunan saya ketua. Yang betul ketua siapa? Yayasan. Dulu mulak malik. Gak apa-apa. Itu kita harus mau begitu. Dengan begitu insya Allah ya apa yang kita inginkan, kita harapkan itu harus bisa terlaksana. Model jaga jaim-jaiman itu harus. Terus ketika kita mendapatkan tanggung jawab amanah, ya gandolan kita ya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Apapun posisi kita, ya kita harus yakinkan bahwa kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ketua panitia pembangunan masjid, yo kudu hati-hati. Besok kalau kita menang itu ya duit kayak opo di seperti itu. Jadi ketua takmir, ketua remaja masjid itu kalau udah niat, saya itu sering mengistilahkan wakafkan dirimu untuk itu. Kalau sudah mau berjuang untuk apa ya wakafkan dirimu untuk perjuangan itu. Di remaja masjid kalau memang sudah sanggup ya bismillah wakafkan dirimu untuk mengembangkan remaja masjid. Apapun. Jadi seperti itu yang mestinya harus kita lakukan ke depan. Ya nggak iso moro-moro ujuk-ujuk berubah gitu ya, kita pelan-pelan.
pelan sambil jalan, nanti kita saling makan, tidak ada apapun kita komunikasikan. Saya kira itu ya. Nanti coba kita buka apa diskusi nyantai-nyantai, serius malah nggak muni. Jadi nyantai-nyantai aja. Kira-kira apa yang mesti harus kita lakukan di remaja masa ke depan ini? Saya setuju pertemuan ini dilakukan secara istiqomah, rutin. Ya, nanti hanya ini kan wadahnya. Wadah ini nanti apa yang isinya opo itu cobalah direncanakan yang baik supaya ada manfaatnya. Terus yang terakhir, pengajian di masjid itu sekarang sudah sulit cari jamaah. Ya paling tinggal beberapa orang, hanya nggak lebih dari 20 orang. Nggak ada, titik banget. Kecuali Ustaz Hasan. Itu bukan orang itu pasar. Lawang sepeda motor itu. Artinya apa? Itu pendatang. Wong itu pasar sendiri sih ngaji nggak banyak. Nah saya di Dapur bangun masjid. Lalu masjid itu kau wedi terus kalau kegiatannya kalau sing iki tergowo masjid. Kamu baru. Makanya saya terus berpikir harus bergerak ke anak-anak dan remaja. Ini sebenarnya yang anak-anak itu terlalu malam ya. Kita ramai Semarang itu kan jamaahnya Cak Mail, kalau jamaahnya Ning Ovi itu yang termasuk ramai itu harus kita apa ya? Kita pertahankan dihargai terus, jangan sampai lepas nanti sampai tua. Nah itulah nanti yang kedepannya akan mengisi masjid. Nah sing sepuh-sepuh saiki kongkon yo angel kan. Kesel gayawan. Karena memang sudah ya begitu, nggak apa-apa, sudah ada apa. Yang kita aja harus memulai dari awal ini untuk isi ke depan. Saya kira sementara itu dulu ya. Ayo kita sebuah moderator sampean. Coba, Wani, ya, ya, saya kira demikian. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.